dengan satu kalimat yang sangat mengagumkan, khairu ummah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Allah juga merekomendasikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, kewajiban kita untuk meniru mereka agar apa yang mereka dapatkan dari Allah, keridhaan, cinta, pertolongan, kemenangan dan kejayaan, tiru mereka sepenuhnya. Seperti firman Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapapun yang meniru mereka dengan cara yang terbaik, Allah pasti ridha kepada mereka. Allah pasti akan sayang kepada mereka sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat, sebagaimana Allah sayang kepada para sahabat. Kejayaan diberikan oleh Allah 100% di tangan para sahabat. 2/3 dunia di zaman Umar bin Khattab ditaklukkan oleh Allah untuk para sahabat. Ribuan tahun setelah itu generasi demi generasi menikmati kejayaan Islam ini, di mana pencetus awalnya sang yang mulia Rasulullah SAW dengan kader di belakangnya para sahabat. Pertanyaan sekarang, Allah suruh kita meniru mereka. Apakah dengan meniru mereka kita bisa mengulangi kejayaan? Apakah dengan meneladani mereka Allah akan berikan kepada kita kemenangan? Jawabannya iya. Hadis riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah mengatakan 5 fase kenabian, fase para khulafaur rasyidin, fase kerajaan dengan konsep kerajaan menggigit, dan fase kekuasaan yang diktator, lalu khilafah ala minhajin nubuwah. Di fase kelima ini dengan redaksi bahasa Nabi fase kedua sama, bahwa Allah akan kembali taklukkan muka bumi ke dalam pangkuan Islam, Islam yang memimpin dunia dengan konsep kenabian, dengan sistem kekhalifahan, konsep kenabian sama. Maka yang akan memimpin dunia di akhir zaman seperti kualitas manusia yang memimpin di fase kedua, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, yakni ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua yang hidup pada zaman sekarang di penghujung fase keempat, kita akan menuju dan menyongsong kemenangan Islam memimpin seluruh dunia insyaallah taala. Namun karakteristik yang wajib terpenuhi pada kita adalah karakteristiknya para sahabat. Ketika Allah memerintahkan agar kita meniru mereka, Imam Malik bin Anas berkata, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga berkata, 5 sifat utama para sahabat, jika kalian memulai meniru dari yang 5 ini, maka kalian akan mampu meniru seluruh sifat-sifatnya para sahabat. Mulai dari yang 5 ini, teladani mereka mulai dari yang 5 ini, selebihnya Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan kita meniru mereka. Yang 5 ini pertama adalah salatul jamaah, sangat menjaga salat berjamaah. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Tilawah beda dengan qiraah. Qiraah hanya sekedar membaca. Tilawah beda dengan tajwid, tahsin, beda. Tetapi semuanya masuk dalam tilawah. Tilawah memperbaiki bacaan, kemudian mempelajari isinya, kemudian mentadaburi, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, istiqomah di atasnya. Tilawatul Quran dalam artian yang lebih luas berkaitan dengan Al-Quran. Hobinya para sahabat setelah mereka sangat menjaga salat berjamaah 5 waktu, dimanapun mereka berada, mereka selalu bersama Al-Quran. Nafas mereka Al-Quran, jantung mereka Al-Quran, darah yang mengalir dalam tubuh mereka Al-Quran, denyut nadi mereka Al-Quran, bahkan menyatu Al-Quran itu dalam daging dan nyawa mereka. Mereka adalah Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Tilawatul Quran, kesibukan mereka. Dan Nabi bahkan melarang, jangan belajar yang lain dulu sebelum Al-Quran kamu tuntaskan, sebelum Al-Quran kamu pahami, sebelum Al-Quran kamu kuasai, sebelum Al-Quran kamu amalkan. Jangan pelajari yang lain.
Umar bin Khattab sedang membaca Suhuf Taurah. Datang Nabi, "Ya Umar, apa yang kamu baca?" "Suhuf Taurah ya Rasulullah." Kata Rasul, "Hai Umar, Suhuf Taurah itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa hidup sekarang, Nabi Musa hanya akan menjadi salah seorang di antara kalian pengikutku." Bahkan di hadis yang lain Nabi berkata, "Musa kalau dia hidup sekarang, dia akan jadi tukang bawa terompahku, sendalku. Apa yang aku bawa lebih sempurna dari yang dibawa oleh Musa alaihissalam." Bahkan Nabi melarang para sahabatnya, jangan dulu tulis hadis, jangan dulu mendalami hadis, sempurnakan dulu Al-Quran, tuntaskan dulu Al-Quran. Tilawatul Quran menjadi karakteristik yang mendarah mendaging bagi seluruh para sahabat. Mu'adz bin Jabal dikirim ke negeri Yaman. "Kamu kalau menghadapi masalah dengan apa kamu selesaikan? Dengan Quran ya Rasulullah. Kalau kamu enggak temukan dalam Al-Quran, dengan sunnah ya Rasulullah. Kalau tidak temukan dalam sunnah bagaimana? Saya akan berijtihad dan saya akan berpegang erat dengan Al-Quran dan sunnah ya Rasulullah. Wala alu ajtahidu ra'yi wala alu." Saya tidak akan berani melangkahi Al-Quran dan sunnah. Ini yang kedua, karakteristik para sahabat, tilawatul Quran. Yang ketiga, ittiba'us sunnah. Seluruh sahabat sangat fanatik dengan sunnah. Dan sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au sifah au fi'l au taqrir. Seluruh yang disadarkan pada Nabi adalah sunnah. Seluruh sahabat fanatik habis kepada sunnah Nabi. Nabi suka apa? Nabi buat apa? Nabi lakukan apa? Sifatnya bagaimana? Cara berjalannya bagaimana? Makan minumnya bagaimana? Tidurnya bagaimana? Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad mereka tiru dan mereka copy paste habis. Itu yang mereka lakukan. Dan mereka menunda bertanya, kenapa ya? Itu mereka tunda. Perlu nggak ini ditiru? Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Selama Rasul melakukannya, pasti mereka lakukan. Ittiba'us sunnah, mereka nggak pakai tanya, nggak pakai diskusi, nggak pakai merenung dulu. Baik apa tidak ya, asal ini Nabi yang buat, mereka pasti buat. Sehingga ketika Nabi mengimami salat, malaikat Jibril membisiki, "Ya Muhammad, di terompahmu ada kotoran najis." Nabi segera mengambilnya dan melemparnya. Ketika Nabi selesai salat, "Assalamualaikum, assalamualaikum," Nabi terkaget. Kaget, kenapa? Karena para sahabat ternyata juga dalam salat melemparkan terompah-terompah mereka. Nabi berkata, "Apa yang kalian lakukan?" "Kami lihat engkau melakukannya Rasulullah, kami juga melakukannya." Begitulah fanatiknya para sahabat dalam rangka mengikuti sunnah. Nabi meninggal, semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mereka jadikan identitas mereka. Dari sini para sahabat itu memiliki karakter dan kepribadian yang tidak bisa diduakan dengan siapapun dan dengan generasi manapun. Dan mereka dapat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena karakter-karakter ini. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Ini seluruh sahabat tidak mau main sendiri. Mereka tahu menyembah Allah tidak secara menyembah ibadah kepada Allah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau sifatnya wajib, maka mereka kerjakan secara kolektif di berjamaah. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, mereka kerjakan secara sendiri-sendiri. Namun untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih, dalam rangka menegakkan agama Allah, membela agama Allah, mereka pasti berjamaah dan mereka tidak pernah melepaskan diri dari berjamaah. Mereka tahu risiko apa ketika mereka tidak berjamaah. Dimanapun mereka berada, mereka terikat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal tinggal di satu daerah 3 orang muslim kecuali ada 1 orang menjadi pemimpinnya, menjadi amirnya. Tidak halal safar kecuali wajib mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi amir safarnya. Jadi adalah konsep jamaah dalam skala kecil atau skala besar menjadi pegangan hidup mereka. Berjamaah dalam hal-hal yang berkaitan dengan membela agama Allah, menegakkan agama Allah. Apalagi pendidikan, pondok pesantren, apalagi mendirikan universitas, apalagi untuk perkara yang lebih luas. Berjamaah harga mati, mutlak tak boleh ditawar-tawar. Tidak pun kita dalam rangka perjuangan yang lebih serius, dalam rangka berjihad, berperang di jalan Allah. Tidak perlu skala itu, dalam skala standar biasa saja Nabi sudah perintahkan kita berjamaah. Nah, jangan pernah berpikir saya tidak mau berjamaah. Kenapa? Sering bergesekan, sering gak enakan hati, ya. Lebih bagus saya sendirian, saya jadi tenang, daripada saya rame-rame, saya bareng-bareng dengan teman-teman, sementara saya banyak masalahnya. Wallahi kadrul jamaah khairun min safil firqah. Bersama-sama berjuang lalu keruh terjadi, tidak apa-apa, lebih baik daripada sendirian. Kita tahu
serigala hanya akan memangsa domba yang tercecer, domba yang tersisihkan dari komunitasnya. Setan akan menggarap siapapun yang tidak mau berjamaah. Dan para sahabat tidak akan pernah membiarkan diri mereka tidak di dalam jamaah. Terakhir baru al-jihadu fi sabilillah. Jihadu fi sabilillah. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 sifat utama sahabat ini, tiru mereka, maka Allah akan memudahkan kita dan menolong kita untuk kita mampu meniru yang lain-lain dari para sahabat. Maka teringatlah oleh kita, berkatakan oleh Malik bin Anas, mereka berkata, inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini takkan pernah jadi baik, umat ini tidak akan pernah jadi benar, umat ini tidak akan pernah menjadi gagah, menjadi keren, menjadi hebat dan jaya, kecuali bila umat ini mengikuti seperti apa yang generasi awal telah melakukannya, yaitu para sahabat. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan para sahabat, dijamin sehebat apa sahabat dia dijadikan oleh Allah, sehebat itu umat ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah suatu bangsa, suatu kaum a'azzanallahu bil Islam. Dengan Islam Allah telah kuatkan kita, dengan Islam Allah telah kokohkan kita, dengan Islam Allah muliakan kita. Berkat Islam kita hebat, berkat Islam kita memimpin, berkat Islam kita menjadi dihargai dan ditakuti, dihargai dan sangat digentari. Berkat Islam. Fama tabtaghaina al-'izzata bighairi al-Islam adzallana Allah. Ketika kita ingin maju tapi kita ketepikan Islam, ketika kita ingin jaya tapi kita kesampingkan Islam, ketika kita ingin sukses tapi kita kebelakangkan Islam, ketika kita ingin tinggi dan berjaya kembali, memimpin kembali, tapi kita injak-injak Islam, adzallanallah, Allah pasti akan kembali menghinakan kita. Tanpa Islam, orang Arab dulu hina, tapi dengan Islam, datang Islam oleh Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya Arab yang dulu tidak dianggap sebelah mata pun menjadi negeri superpower, tunggal ribuan tahun lamanya memimpin dunia. Dunia minder kalau tak pandai bahasa Arab, dunia minder kalau belum pernah ke Arab, dunia minder kalau anaknya tidak diberi nama-nama Arab. Allahu Akbar. Itu adalah berkat kembali kepada Islam. Fama tabtaghaina al-'izzata bighairi Islam adzallana Allah. Ketika kita ingin coba cari kemuliaan tapi dengan mengetepikan Islam, Allah akan hinakan kita. Lihat para sahabat. Kalau kita melihat para sahabat, tiru para sahabat. Mulai dari kerajinan mereka, hobinya mereka, menyatu melekatnya mereka dengan Al-Quran. Saudara-saudara, kita sekarang di Ma'had Aish Karimah. Tempatnya, sumbernya para penghafal Quran bermunculan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Namun perlu antum ingat, menghafal Al-Quran bukan tujuan Al-Quran yang diturunkan. Menghafal Al-Quran adalah hukumnya fardu kifayah. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, menjadi kitab yang akan membimbing hidup, kitab yang akan menuntun jalannya hidup kita. Untuk itu Al-Quran diturunkan, dan sahabat-sahabat paham itu. Makanya apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami tidaklah mempelajari Al-Quran kecuali 10 ayat, 10 ayat. Bila kami telah memahaminya dengan baik, bila kami telah bisa membacanya dengan baik, kami pun mengamalkannya, dan kami saling berlomba-lomba mengamalkannya. Bila kami sudah tuntas mengamalkannya, barulah kami masuk ke 10 ayat berikutnya. Jadi prinsip para sahabat dengan Al-Quran, mereka baca dengan baik dan benar, lalu mereka mengamalkannya, ya, mereka pahami, mereka amalkan, barulah mereka melanjutkan 10 ayat berikutnya. Tidak semua sahabat hafiz Al-Quran, tetapi seluruh sahabat paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Seluruh sahabat menghukum dan memutuskan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penghafal Quran, kita ini jauh lebih tinggi, tetapi sayang pondasinya banyak yang para penghafal Quran melupakan. Pondasinya apa? Memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu pondasi. Berikutnya silahkan. Ibarat menara, berikutnya ibarat menara. Penghafal Quran namanya harum di mana-mana, dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung di mana-mana.
apalagi dia menguasai qiraat, apalagi suaranya indah, wow, seperti menara. Tapi ingat, menara itu tidak akan pernah ada kalau pondasinya tidak dalam, tidak kokoh, besi-besinya tidak hebat. Pondasi itu adalah memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ingat itu. Maka tilawatul Quran yang dimaksud dari para sahabat pertama tadi adalah mereka seperti itu. Berikutnya baru sholatul jamaah, ittiba'us sunnah, luzumul jamaah, dan al-jihadu fi sabilillah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kami sampaikan tadi, menghafal Al-Qur'an fardu kifayah. Tetapi memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran fardu ain. Jangan sampai fardu kifayahnya didahulukan, fardu ainnya ditinggalkan. Ya, jangan sampai kita memprioritaskan yang wajib sementara meninggalkan yang lebih wajib. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, anak-anak dan generasi Islam, pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah ta'ala, mari dari seruan dan renungan dalam khutbah kali ini, semua kita bertekad bahwa masa depan mesti akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Surat An-Nur ayat 55 pasti akan terwujud. Allah menjanjikan, tetapi orang-orangnya juga telah ditetapkan dan ditentukan. Siapa orang-orangnya? Orang-orang yang menduplikasi, orang-orang yang menciplak dan mencontoh generasi awal yang dulu dikader dan dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 sifat utama mereka, 5 ini yang ditanamkan secara, didoktrinkan secara sekuat-kuatnya oleh Rasulullah terhadap mereka, dan akhirnya mereka hidup dengan itu dan mereka tidak pernah meninggalkannya. Mari istiqomahlah kita, terus belajar, terus bersemangat belajar. Bila sudah hafiz Quran, maka dengarkan apa yang dikatakan oleh ayahandanya Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan. Nak, kamu lagi ngapain? Baca Quran ayah. Besoknya ayahnya datang lagi, nak kamu lagi ngapain? Lagi baca Quran ayah. Besoknya datang lagi, nak kamu lagi ngapain? Lagi baca Quran ayah. Lalu si Iqbal bertanya, ayah ini heran, ayah kan lihat Iqbal lagi baca Quran, kan dengar. Kenapa ayah bertanya terus? Barulah si ayah berkata, nah, Al-Quran itu diturunkan kepadamu bukan untuk sekedar dibaca dan dihafal, nah, tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin kepadamu, nah. Ayat demi ayatnya kamu wajib tahu, mengerti dan paham, kamu amalkan apa yang Allah inginkan di dalamnya. Apa kata Iqbal? Sejak itu cara pandang saya pada Al-Quran jadi berbeda. Saya tidak lagi melihat Al-Quran sebagai kitab yang dibaca belaka, sebagai kitab yang dihafal belaka, tapi lebih daripada itu saya ingin dalami dan ingin saya pahami seayat demi seayat Allah maunya apa, pesan Allah di dalam ini apa. Dengan itu akhirnya saya menetapkan dan kebijakan hidup saya beranjak daripada ayat demi ayat Allah Al-Quran. Akhirnya seorang Muhammad Iqbal Allah takdirkan menjadi pendiri sebuah negara yang disebut dengan Pakistan pada hari ini. Ini berkat luar biasa, berkah Al-Quran. Seperti para sahabat mereka berkah Al-Quran, mereka akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang didecak kagumi dalam sejarah, dan mereka tidak akan pernah tergantikan, tetapi mereka bisa ditiru dan dicontoh insyaallah ta'ala.